Persiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan pujian dari NKB nomor 3. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Bait pertama dan kedua. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuknya Tuhan, sehingga dirilah putranya kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah demi putranya, dipuji padanya, sebab hikmatnya. Baiknya yang kedua dan tarangan. Anda layak menebus mereka yang yakin kan janji ya betapa tunjukkan kasih di hapus sorena di basuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Jangan diri pada dipuji padanya, sebab hikmatnya. Mari kita menghabiskan ibadah pagi ini. Pertolongan bagi kita dalam ibadah pagi ini datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dialah yang setia memelihara ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan kekal di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nas pemimpin kita pada pagi hari ini yang terambil dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-41. Beginilah firman Tuhan. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Mari kita meresponi nas pemimpin kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu lagu pujian dari Kini Jemaat Kedua Tiga, kami puji dengan riang. Ayat pertama
hati kami bukan kami pun sadarkan kami menyangkal sumber suka yang abadi izinkan kalau kita mengaku segala dosa dosa kita, maka dari itu kita akan menyanyikan kib jemaat tercurah darah Tuhan, baik pertama dan kedua. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di atas kerajaan surga, kami percaya Tuhan, kami sebagai manusia yang berdosa di depan-Mu, kami percaya bahwa Tuhan yang selalu mengampuni setiap dosa-dosa kami yang kami lakukan pada hari ini sampai di masa-masa yang akan datang, Bapa. Kiranya itu tidak menjadi penghambat dan tidak menjadi penghalang dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Kiranya kami disucikan, kiranya Tuhan selalu yang memberikan kami hikmah atas apa yang kami lakukan, Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Tuhan, kiranya kami, hidup kami selalu berkenan di hadapan Bapa. Kiranya kami menjauhkan dari segala kejahatan yang selalu menyimpan dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Kiranya Tuhan yang selalu yang memelihara kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan dosa kami, dan masih banyak hal yang kami belum sampai ke hadapan Tuhan, segala dosa-dosa kami. Dan percaya bahwa Tuhan sudah tahu semua dosa-dosa kami, Bapa.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus bahwa dosa kami telah diampuni oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran biara ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu kita nyanyikan Kidung Jemaat yang terambil dari 26. Marilah dengar doa. Baik pertama dan kedua. Tuhan, izinkanlah kami untuk sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan boleh kami dikuatkan, kami selalu menjadi pedoman dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu selalu menyatukan hati kami untuk berkenan di hadapan-Mu. Inilah kami belajar akan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita membuka kitab kita yang terambil dari Yohanes pasal 10 ayat yang 40 sampai yang 42. Yohanes pasal 10 ayat yang 40 sampai yang 42. Beginilah firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa sama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kita. Saya akan memberikan tema untuk kita semua, pemberitaan Injil yang membawa buah. Kalau berbicara tentang pemberitaan, bahwa banyak hal yang kita lalui, banyak hal yang kita temukan dalam setiap kehidupan kita. Banyak proses dalam pemberitaan Injil. Banyak masalah, banyak hal yang kita terjadi dalam setiap kehidupan kita dalam memberitakan Injil. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh untuk memberitakan Injil, otomatis ada buahnya. Tapi sebaliknya,
Kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam memberitakan Injil, otomatis kita tidak mendapatkan buahnya. Tetapi mari kita belajar bahwa proses itu memang panjang. Memang banyak hal yang kita temukan. Bahwa di dalam firman Tuhan, bahwa kita harus membawa buah di lingkungan kita, setempat kita, keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Kalau kita memberitakan Injil. Mari kita membuka di ayat yang 40. Di situ dikatakan, kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan. Kalau kita melihat tentang ayat yang ke-40 ini berbicara tentang bagaimana Yesus kembali ke sungai Yordan, di mana Yohanes waktu membaptis dia. Dia kembali karena Tuhan Yesus mempunyai tujuan kenapa dia kembali ke sungai Yordan. Kita bisa melihat di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Dari sini kita tahu bahwa tujuan Yesus ada. Kalau kita membaca pasal selanjutnya, di situ dikatakan bahwa Lazarus akan dibangkitkan. Itu di Betania. Sehingga nanti di situ Tuhan Yesus mempunyai tugas supaya orang-orang percaya kepadanya. Kalau kita melihat lagi bahwa tentang Yohanes ini, tentang bagaimana dia membaptis orang atau membaptis Yesus pada waktu itu. Karena Yesus kembali datang di situ, sehingga dia tinggal di situ. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau kita melihat di ayat yang ke-41 dikatakan di situ, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Ini hal yang harus kita ketahui, bahwa di sini ada perbandingan antara Yohanes dan Yesus. Mereka membandingkan apa yang dilakukan Yohanes dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Yohanes memberitakan Injil, bagaimana dia memberitakan siapa Yesus, bahwa Yesus adalah anak domba, anak Allah, Mesias. Itu yang disampaikan Yohanes pada waktu itu. Tetapi di sini kalau kita melihat bagaimana orang-orang pada waktu itu mereka menerima kesaksian Yohanes itu. Mereka menilai itu tidak benar apa yang disampaikan oleh Yohanes. Kita bisa melihat di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-32. Di situ dikatakan ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksian itu. Itu sudah jelas. Bagaimana orang-orang itu tidak percaya apa yang disampaikan oleh Yohanes, apa yang diberitakan oleh Yohanes tentang siapa Yesus. Dia memberitakan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Tetapi tidak ada satupun yang mendengar kesaksian Yohanes. Itu. Kalau contohnya kita dalam memberitakan Injil, memang banyak hal, banyak proses yang kita lalui. Bukan segampang telapak tangan kalau kita membalikkan. Tetapi bagaimana kita benar-benar dalam memberitakan Injil selalu dilibatkan oleh Tuhan. Kita menyampaikan berita anugerah Tuhan atau kesaksian tentang Yesus, nggak langsung percaya, tetapi itu butuh proses apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritakan kepada orang lain. Contohnya kalau kita melihat, kalau kita bekerja di suatu perusahaan, kalau kita sungguh-sungguh untuk bekerja, otomatis kita akan mendapatkan buahnya atau kita naik jabatan. Itu kalau kita menekuni segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Jadi begini, firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa bagaimana Yohanes terus terang menyampaikan siapa Yesus. Dari mana Yesus? Kenapa Yesus datang di dunia? Itu yang disampaikan oleh Yohanes tentang kesaksian tentang Yesus. Tetapi di sini dikatakan bahwa mereka tidak percaya satupun yang melihat kesaksian Yohanes. Lanjut ya, yang ke-33, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Itu. Kalau contohnya orang yang menerima kesaksian apa yang disampaikan oleh Yohanes, otomatis mereka
menerima dan mengaku bahwa Allah adalah benar. Itu dampaknya kalau kita menerima tentang siapa Yesus. Apa yang disampaikan oleh Yohanes itulah buahnya. Kita mengaku bahwa Tuhan adalah benar. Lanjut. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Dialah yang menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Itu. Kalau contohnya kita menerima kesaksian Yohanes pada waktu itu. Tetapi di sini Yohanes menghasilkan buah. Itu di ayat yang 41. Mereka langsung percaya kepada Yesus. Mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus di Sungai Yordan. Tentang apa yang disampaikan oleh Yohanes memang benar tentang siapa Yesus. Baru mereka percaya. Di sini bagaimana kita melihat bagaimana orang-orang langsung percaya kepada Yesus. Berarti ini butuh proses yang panjang untuk percaya siapa Yesus dan mengaku siapa Yesus. Jadi di sini kita belajar bahwa kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, dalam memberitakan Injil, otomatis kita akan mendapatkan buahnya pada waktunya. Itu. Dikatakan di situ Yohanes memang tidak membuat satupun tanda. Ini. Mereka mengatakan bahwa Yohanes tidak melakukan tanda-tanda tentang bagaimana dia melakukan mukjizat. Itu. Mereka melihat Yohanes hanya manusia biasa, bukan seperti Yesus yang melakukan mukjizat. Ini berarti ada perbandingan antara Yohanes dan Yesus. Itu. Mereka melihat bagaimana Yesus melakukan mukjizat, bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta dan segala macam. Dari perkataan Yohanes pada waktu itu tidak diterima sehingga dia mendapatkan buahnya dan langsung percaya kepada Yesus. Tentang apa yang disampaikan oleh Yohanes, mereka percaya. Mereka baru mengerti tentang siapa Yesus. Jadi di dalam firman Tuhan ini selalu kita diingatkan kembali bahwa dalam pemberitaan Injil memang banyak hal permasalahan-permasalahan yang kita temukan. Banyak hal yang kita hadapi dalam memberitakan Injil. Bukan langsung ada buahnya. Kalau contohnya kita menanam pohon, terus kita langsung bilang ini pohonnya sudah berbuah. Itu butuh proses. Jadi begitu juga kita dalam memberitakan Injil. Kita harus menekuni suatu tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Itu. Dari kesaksian ini kita melihat bahwa Tuhan benar-benar hadir dalam setiap kehidupan mereka sehingga mereka percaya. Kalau kita contohnya hanya memberitakan Injil hanya untuk kepentingan diri sendiri, itu tidak akan mendapatkan hasil. Itu. Kalau hanya sekedar menyampaikan atau sekedar ngomong kepada orang lain ini dan ini, tapi bukan dari dalam hati, itu namanya akan sia-sia seperti itu. Tetapi marilah kita memberitakan Injil. Memberitakan Injil siapa Yesus. Supaya orang-orang percaya bahwa mereka mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Jadi di sini kita sama-sama belajar tentang bagaimana tentang pemberitaan Injil yang mendapatkan buah. Jadi mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Marilah kita memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh. Jadi ada beberapa hal yang kita harus renungkan dalam firman Tuhan ini, bahwa kita harus memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita.
Sehingga di ayat yang ke-42 dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Itu kesimpulannya di ayat yang 42. Bahwa mereka datang kepada Yesus di Sungai Yordan. Mereka percaya. Sehingga orang-orang pada saat itu mereka percaya dan menerima siapa Yesus. Itulah buah yang dikatakan oleh Yohanes. Dia baru melihat, inilah buah yang saya sampaikan tentang kesaksian siapa Yesus itu. Jadi, marilah kita merenungkan. Ada beberapa hal yang saya sampaikan, yang saya berikan kepada saudara-saudari tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, bertekunlah dalam segala hal. Kita harus bertekun dalam segala apapun. Dalam segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, otomatis kita akan berpegang teguh dalam setiap apa yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, atau tanggung jawab atau tugas yang diberikan kepada kita, marilah kita bertekun di dalamnya. Begitu juga dalam memberitakan firman Tuhan atau Injil Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai keyakinan yang kokoh. Kita harus mempunyai atau kita mempunyai komitmen. Kalau kita mempunyai keyakinan dalam diri kita, otomatis berjalan waktu kita akan mendapatkan hasil. Kita percaya bahwa kita bisa. Kita percaya bahwa kita bisa melewati semua itu. Walaupun banyak masalah atau godaan-godaan yang selalu menghantui setiap kehidupan kita. Jangan jadikan alasan seperti itu, tetapi majulah bersama Tuhan sehingga kita bisa memberitakan Injil dengan benar. Itu. Kalau kita tidak mempunyai keyakinan atau loyo dalam memberitakan Injil, itu tidak ada buahnya, tidak ada dampaknya. Kita bisa menanggung risiko dalam suatu pekerjaan atau dimanapun kita bekerja atau kita sebagai hamba Tuhan dalam memberitakan Injil, kita harus mempunyai keyakinan yang besar bahwa kita bisa melewati semua itu. Bersama Tuhan kita bisa maju. Bersama Tuhan kita bisa sanggup diberikan kekuatan. Jadi kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kita diteguhkan kembali dalam pemberitaan Injil. Bahwa kita harus melewati banyak permasalahan, proses demi proses. Sehingga kita mendapatkan buahnya. Sehingga kita nanti selesai di sini, kita bisa pelayanan, dan bisa dipercayai dimanapun kita melayani. Baik. Jadi, kita sekarang masih mahasiswa-mahasiswi, mari kita libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita nanti sudah tamat, kita memberitakan Injil. Kita menekuni pelayanan kita. Sehingga nanti ada buahnya. Apa buahnya? Kita pelayani. Baik. Amin firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini firman-Mu yang sangat benar. Yang selalu mengingatkan kami kembali untuk sama-sama belajar tentang apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami, yang kami bisa tanamkan, akan bisa melakukan dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengakui pengakuan iman rasul kita bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristiani yang berdasarkan pengakuan iman rasul. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan berdoa syafaat kepada Tuhan. Doa kita pada pagi hari ini, kita berdoa untuk alumni STT Sabda Agung dan juga pelayanan mereka. Yang kedua, kita berdoa untuk tempat pelayanan mahasiswa-mahasiswi, supaya kita bisa menjalin hubungan yang baik, sehingga kehadiran kita membawa dampak dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya kemuliaan nama Tuhan. Di pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, membawa setiap doa kami di hadapan-Mu. Kami membawa para alumni STT Sabda Agung, kiranya Tuhan selalu kembali memberkati, kiranya Tuhan selalu yang menyertai, kiranya Tuhan selalu yang menuntun setiap pelayanan-pelayanan mereka, kiranya menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, segala apapun permasalahan yang mereka hadapi Tuhan, kiranya Tuhan selalu yang membukakan pintu bagi mereka, sehingga mereka bisa melewati semua itu Tuhan. Kami percaya Tuhan telah memakai mereka untuk pelayanan-pelayanan di daerah-daerah yang terpencil, kiranya semua itu Tuhan boleh berkenan di hadapan Bapa, sehingga mereka bisa menjalin hubungan yang baik kepada masyarakat setempat, untuk bisa membawa lembaga kami ini yang lebih baik lagi untuk membantu segala yang diperlukan oleh STT Sabda Agung Bapak. Terima kasih Tuhan, kiranya pelayanan mereka semakin baik, semakin ditinggikan akan kemuliaan nama-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Nah, kami juga berdoa untuk tempat pelayanan kami Tuhan, kiranya kehadiran kami membawa dampak, membawa buah dimanapun kami melayani Bapak. Kiranya kami bisa melayani, sehingga kami bisa membangun relasi yang baik antara gereja dan lembaga kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memakai kami dengan baik, sehingga kami bisa melewati semua yang Tuhan berikan kepada kami Bapak. Inilah doa kami Tuhan, kami alaskan yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, demikian bunyinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami yang jahat. Karena kami punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Tergelapan. Masuklah dalam kegiatanmu sepanjang hari ini, dalam damai sejahtera Allah, pelihara dan lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita,
dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Doa sejenak dimulai. Selesai. Oke, salam untuk teman-teman semuanya. Terima kasih kepada para hamba-hambanya yang sudah melayani. Yesus kembali memberkati. Sebagai pengumuman untuk kita, besok seperti biasa kita olahraga pagi